Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini kita membahas tentang ban. Tentang ban luar. Jadi mungkin udah banyak yang tahu batas untuk penggantian ban, dan ada juga mungkin yang belum tahu, nunggu sampai ban botak baru diganti, sampai nggak ada bunga baru diganti. Sebenarnya semua ban ada tanda untuk batas-batas maksimum untuk penggantiannya. Kalau contohnya di sini, ini ban Bridgestone Badleg ya, dia pasti ada titik. Di sini ada tanda, setiap ban pasti punya tanda ini. Itu menunjukkan di daerah sini ada marking atau tanda batas pemakaian untuk ban tersebut. Kalau untuk bagian samping, ini batas maksimum dia. Kalau udah sampai terkena ini, itu ban sudah harus diganti. Kalau untuk bagian tengahnya pun ada, nampak ada satu yang agak tinggi sedikit, inilah untuk menandakan untuk bagian bannya bahwa ban ini udah wajib diganti. Dia udah sampai garisannya udah kena ke sini. Jadi banyak yang orang kita pakai ban nunggu sampai betul-betul licin baru diganti. Sebenarnya setiap ban ada tandanya masing-masing. Dekatkan. Ini tanda. Ya, bunga masih banyak. Tapi kalau udah kayak gini, efeknya kurang bagus kalau saat hujan. Jadi paretan ini udah nggak dalam, jadi dia nggak sempurna lagi untuk buang air saat hujan, lebih licin. Lagi satu, kita tengok ban pun dia udah nggak bulat. Sini udah rendah, posisi ini masih tinggi, sini tinggi, sini rendah. Jadi kalau ban kayak gini biasanya untuk nekong atau untuk cornering untuk main corner, dia nggak lembut, dia ada goyang sedikit, ada macam narik gitu kalau pas nekong. Jadi pas kita mau belok gini, dia ada pas kena yang tinggi, dia jadi macam goyang. Inilah penyebabnya, dia ban udah nggak rata. Ini untuk Bridgestone. Untuk Bridgestone dia tandanya di sini. Ini Bridgestone di sini, sama ini untuk tanda bagian tengahnya, sama bagian sampingnya di sini. Jadi jangan nunggu sampai botak karena bahaya. Lagipun untuk nekong pun nggak nyaman, ada goyang-goyang kalau ban udah kayak gini. Ini pun kalau untuk nekong udah nggak terlalu bagus. Tengok, dia ada sini tinggi rendah, tinggi rendah. Bannya udah nggak bulat lagi. Jadi kalau untuk lurus nggak masalah, tapi untuk waktu mau belok itu ada goyang, ada sedikit goyang kayak narik-narik. Ini untuk Bridgestone. Untuk Maxxis pun sama. Sebenarnya setiap ban sama, setiap ban pasti ada, cuman beda-beda ini. Dan untuk yang ban Maxxis juga sebenarnya sama. Ini Maxxis F1 ya.
Depan Lexus F1 ST. Dia sebenarnya pun ada tanda juga di sini. Sebentar, nggak fokus. Dia tanda di sini. Setiap tanda ini pasti menunjukkan di mana tanda marking batas gantian ban. Kalau di Maxxis ini karena bannya pun masih baru, jadi tandanya di dalam. Nampak ya? Jadi kalau udah sampai situ wajib diganti, nggak nunggu sampai habis sampai botak kali, karena bahaya. Tapi kebiasaan untuk ban depan biasanya nggak sampai di sini, makanya nggak sampai botak. Dia nggak sampai botak, dia mesti akan jadi macam bergelombang kalau untuk depan. Nggak sama kayak ban belakang, dia bisa sampai habis sampai botak. Tapi kalau untuk depan dia jarang bisa sampai habis sampai botak kali. Nampak satu tanda. Yang ini Maxxis F1 pun sama, Maxxis Diamond Dolphin pun sama. Dia setiap ban pasti ada tandanya. Di sini. Jadi tandanya di sini. Tengok di atasnya pasti ada. Tuh di ban pun masih banyak juga. Dia ada sedikit tanda naikan di sini. Kalau udah sampai situ ya wajib diganti, nggak perlu nunggu sampai botak. Lagi satu, sebenarnya bukan cuman motor aja yang ada untuk penanda untuk ban, untuk mobil pun ada. Kalau untuk di mobil dia lebih jelas, agak merahnya. Nah, dia tandanya di sini untuk mobil. Yang atas dia ada di garisannya, ada tandanya. Nah, kalau untuk mobil di situ. Setiap ban pasti ada ada tandanya masing-masing. Oke. Jadi motor sama mobil sama, pasti setiap ban ada tandanya masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau dalam penyampaian bahasa agak dicampur-campur, karena saya asli Medan, saya sekarang lagi kerja di Malaysia. Jadi bahasa agak tercampur-campur, harap dimaklumin. Oke, itu saja tips tentang Taya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe ya di subscribe, di komen, di share. Yang udah subscribe tekan lonceng supaya nggak ketinggalan tentang info-info tentang motor yang ada di Malaysia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.